karena ada pasangan presiden sehingga tanya amin. Tapi saya nggak milih itu. Jelas ya. Masih ada yang milih itu bukan. Lebih baik mundurkan diri dari jabatan Menteri Agama. Ya dong, dia harus meralat bahwa itu omongan saya yang salah. Maka jangan ada pelanggaran-pelanggaran menggunakan identitas politik. Melakukan praktek hantaman politik terhadap pasangan Amin. Secara Menteri Agama menghancurkan suatu fusi antara kelompok Islam modernis dengan Islam tradisional, Islam Nusantara yang coba diemban oleh Amin. Nah, ini harus mau dihancurkan. Kalau nggak dihancurkan, itu dia akan menang satu putaran. Mungkin karena dia juga takut kehilangan jabatannya. Sedikit jilat juga lah presiden itu kan. Presiden jadi senang tuh. Anak buahnya ternyata loyal ke dia. Ada yang mendapatkan keuntungan dari ada segmentasi sebok rampret itu. Sehingga dia memanfaatkan kedudukannya, dibiayain oleh negara. Menteri Agama bukan semata-mata karena dia komandan Banser, tapi juga dari PKB. Penyangkalan, menunjukkan dia seorang pengecut. Kalau saya pikir itu kan langkah putus asa ya Mas Indra ya. Tidak mungkin presiden menindak Menteri Agama kan. Secawe-cawe Jokowi ini akan membuat kacau balau bangsa ini ya. Upaya merusak fusi NU dan Muhammadiyah ini gagal. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana. Pekan ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat mengejutkan keluar dari pernyataan seorang Menteri Agama yang kalau kita lihat background-nya adalah dari organisasi Islam berbasis kultural begitu, yang kemudian mengatakan walaupun dalam konteks bercanda ini ternyata ya disampaikan bahwa tidak memilih capres dengan inisial Amin, walaupun pada akhirnya Menteri Agama menyebutkan tidak mengetahui kalau ada pasangan capres-cawapres berinisial atau kalau disingkat Amin begitu ya. Tapi yang paling mengejutkan adalah kata-kata mengeluarkan kata bid'ah. Ini pun suatu perkataan yang jarang sekali disampaikan oleh seseorang yang berbasiskan kultural. Apa yang dimaksud oleh Menteri Agama ini dan etiskah ini disampaikan ke publik terutama menjelang kontestasi pemilu 2024? Kita akan coba memotret ini dari sisi komunikasi politik dan juga bagaimana dinamika politik menjelang 2024. Apakah ini juga kemudian ada pertanyaan muncul merupakan efek dari tingkat kepemimpinan nasional yang menyampaikan atau tingkat kepemimpinan nasional tertinggi yang menyampaikan bahwa cawe-cawe. Apakah ini ada hubungannya kemudian dengan para menterinya sehingga mulai ikut-ikutan dengan pernyataan-pernyataan seperti ini? Kita akan coba ulas untuk meng-cross-check ini bersama dengan analis politik dari Kedai Kopi, Bang Hendri Satrio. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Hendri. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bang Indra. Ya, dan juga aktivis dan juga akademisi Syahganda Nainggolan, Bang Syahganda. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Selamat pagi pemirsa semua. Baik, oke, saya dari kacamata komunikasi politik terlebih dahulu, mungkin Bang Hendri melihatnya seperti apa sih pernyataan dari seorang Menteri Agama ini? Kalau tidak salah saya mencoba menyambung ya ketika Bang Hendri diwawancarai di Metro TV menyebutkan bahwa sebaiknya Menak ini harus mundur. Seberapa signifikan kesalahan yang dibuat ini, Bang Hendri? Menurut Bang Hendri? Itu tadi Mas Indra menarik sekali. Apakah ini ada kaitannya dengan cawe-cawe yang disampaikan oleh Presiden? Ya sangat mungkin saja, karena kan namanya anak buah itu kan ngikutin pemimpin. Mungkin dia sangka dengan mengikuti pemimpinnya itu dia akan dapat penghargaan gitu ya. Nah mungkin itu yang menjadi motivasi Menteri Agama. Tapi menurut saya atau seingat saya ini bukan kali pertama Menteri Agama melontarkan statement yang kontroversial atau policy-policy yang kontroversial. Dulu pernah ada kaitannya dengan azan dan kalau saya tidak salah gonggongan anjing ya. Kemudian juga ada policy toa masjid itu tidak boleh keluar tapi lebih baik ke dalam dan lain-lain. Nah sekarang dia bercanda, emang dia mengatakan dia bercanda tentang bid'ah itu. Apakah boleh bercanda ya? Tentu saja boleh. Tapi sebagai seorang intelektual, pemimpin ya dia juga harus berpikir tentang sensitivitas dari bercandaan itu gitu ya. Nah kalau dia melontarkan pendapat boleh enggak ya? Boleh. Tapi kalau berkaitan dengan
hal yang bisa mempengaruhi opini publik di masyarakat, harusnya dia berhati-hati. Makanya saya katakan kalau memang ingin berpolitik praktis, ada baiknya Menteri Agama kembali saja ke dalam ranah jabatan masyarakat. Jadi artinya ya balik lagi tidak mengemban jabatan publik gitu ya, sehingga boleh bercanda bebas dan boleh berkomentar bebas. Nah, apakah siap kemudian Menteri Agama mengundurkan diri dari jabatannya dan kembali menjadi anggota masyarakat, kan itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh dirinya. Dan pasti masyarakat juga bertanya-tanya karena Menteri Agama ini pada saat anggota DPR, kalau saya tidak salah, datang dari fraksi PKB, dibesarkan oleh PKB, bahkan menjadi Menteri Agama bukan semata-mata karena dia komandan Banser, tapi juga dari PKB. Maka pada saat melontarkan hal itu yang terkait dengan ketua umumnya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ini tentu saja membuat publik bertanya-tanya, ada apa gitu ya? Apakah kemudian saat ini memang Menteri Agama sudah sepenuhnya quote and quote mengabdi kepada Presiden Jokowi, sehingga dia boleh melontarkan bercandaan-bercandaan yang tentu saja cukup menusuk ketua umumnya ya, sebuah organisasi yang selama ini membesarkan dirinya. Jadi kalau menurut saya sih di ruang Mungkin nggak ini demokrasi, istilahnya air susu dibalas air tuba jadinya gitu, Bang Hendri, kalau dari penjelasan Bang Hendri. ya kalau sekarang akhirnya dia mungkin sudah melupakan air susu itu ya. Jadi sehingga dia merasa bebas saja berbicara. Nah, makanya kalau dalam ranah demokrasi, Mas Indra, boleh nggak menyampaikan hal seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Tapi kan saat ini dalam ranah demokrasi dia sebagai pejabat publik yang tentu saja perkataannya dan pernyataannya serta komentarnya bahkan bercandaannya itu akan mempengaruhi publik baik itu secara opini maupun tingkah laku gitu ya. Apalagi kan terkait dengan bid'ah yang ada kaitannya dengan unsur agama. Nah, saya berkali-kali mengatakan bahwa sebaiknya gorengan-gorengan isu agama itu ditiadakanlah di Pilpres 2024. Makanya waktu salah satu capres ya masuk ke dalam tayangan azan itu saya mengatakan silakan-silakan saja, boleh-boleh saja. Kita kan memilih presiden, milih pemimpin bukan gara-gara dia atau tidak ada di tayangan, dia ada atau tidak ada di tayangan azan. Tapi kan kita pilih sebaiknya, pilih presiden itu yang bisa bikin tabungan kita nambah, kira-kira begitulah. Iya, iya. Sehingga ya silakan-silakan aja. Jadi menurut saya begini, para pemimpin kita, para pejabat kita juga mesti menahan diri untuk mengomentari hal-hal yang berbau agama. Karena masyarakat ini kan sudah lay low dengan isu agama. Presiden Jokowi juga mengatakan berkali-kali tidak perlu lagi masuk dalam ranah politik identitas. Maka kita harus bantu itu. Identitas di Indonesia itu kan kekuatannya. Makanya kekuatan kita itu ada di Bhinneka. Nah, Tunggal Ika inilah yang menyatukan. Maka jangan ada pelanggaran-pelanggaran menggunakan identitas politik sehingga menjadi politik identitas yang salah. Misalnya apa? Reward and punishment. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Mas Indra, silakan Gus Yakut sebagai pribadi melontarkan opininya dan pendapatnya, tapi sebaiknya kalau masuk ke ranah politik disarankan lebih baik mundurkan diri dari jabatan Menteri Agama sehingga beliau lebih bebas bermain di ranah politik dan bisa sejajar dengan kami rakyat Indonesia melaksanakan demokrasi. Jadi kan kalau kami rakyat terus kemudian pejabat ikut-ikutan melaksanakan demokrasi kan pasti ada perbedaan minimal quote and quote ada imunitas di dirinya. Jadi kalau mau berpolitik praktis ada baiknya dan bagus sekali dan pasti akan dicontoh dicatat baik oleh sejarah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Agama. Oke. Tapi terakhir respon dari Menteri Agama apa ya? Ada sebagian pihak yang menyebut ngeles gitu. Lu saya baru tahu kalau ada pasangan itu gitu. Kurang lebih begitu pernyataannya. Jadi Ya, kalau menurut Bang ngeles Idris, ya. ngeles itu Mas Indra, itu adalah salah satu skill yang harus dimiliki oleh politisi dan skill yang harus dimiliki oleh para pejabat publik. Dia kan sebetulnya bercanda, kemudian dia menyadari ada yang salah, sehingga dia segera mempersiapkan way out-nya tuh. Tapi kan sudah. Tapi ini kan jabatannya Menteri Agama, suri tauladan juga cukup melekat lah di situ ya. Kemudian apakah itu tidak bermaksud membohongi diri sendiri kalau kayak gitu? Apalagi datangnya juga dari
organisasi keagamaan yang kuat ya, yang besar ya. Bukan hanya itu, Mas Indra. Memang masyarakat kan lihat ini Menteri Agama ngelesnya tidak pada tempatnya gitu ya. Masa dia ngeles kemudian menyamakan dirinya dengan apa namanya profesi-profesi lain, kan nggak gitu juga. Makanya sebaiknya kan Gus Yakut ini kan berarti sudah 2 kali ini kan ngomongnya bercanda tuh, artinya kan dia senang bercanda ya. Baiknya memang letakkan saja jabatan sakral sebagai Menteri Agama itu, kemudian kembali ke masyarakat, bisa bercanda gitu ya, bisa berdemokrasi gitu, Ya. sehingga tidak mengganggu jalannya demokrasi yang sedang ada di Indonesia juga gitu loh, Mas Indra. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Syahganda ya. Kalau Pak Syahganda melihat ini bercandaan ini atau apa istilahnya kan, bercanda atau apa tadi, kalau Bang Hendri menyebutnya bercanda, tapi Kalau saya sebagai pikir itu kan sebagai langkah menteri, putus asa ya, Mas Indra ya. langkah putus asa. Iya, langkah putus asa. Karena kan kita lihat bagaimana mereka ini melakukan satu manuver politik besar-besaran untuk membanserkan Erick Thohir ya pada eranya Gus Yakult ini, dan kemudian mendorong Erick Thohir untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Tentu itu apa namanya, gula-gulanya banyak di situ. Nah, tapi itu memang waktu itu PKB dan NU-nya PKB ya, yang masif, yang punya 15 juta suara. Pak Sagana, sebentar Pak Sagana. Maaf, saya potong sedikit aja Pak. Saya ingin memperjelas, mereka ini maksudnya siapa? Mereka putus asa tadi Pak Sagana menyebut Ya, mereka Menteri ini Agama itu, Menteri Agama itu. Kan ini kan kita bicara Menteri Agama Ya, kan. iya, oke, Ini itu bicara Menteri merasa Agama dalam konteks dia menghancurkan suatu fusi antara kelompok Islam modernis quote unquote dengan Islam tradisional, Islam Nusantara, yang coba diemban oleh Amin, pasangan Amin ini tiba-tiba di-attack ya, halo? Di-attack oleh oleh Gus Yakult kan, sebagai Menteri Agama, bahkan ya dia mengatakan itu pasangan bid'ah. Ya, urusan ngeles nggak ngeles itu kan urusan dia pribadi, tapi tafsir kita sebagai pengamat politik, dia coba melakukan degradasi, penghancuran terhadap pasangan itu. Jadi begini, ucapan seperti ini adalah upaya merusak tatanan politik bangsa. Ya, yang kedua, dia mau mengarahkan ini agar apa? Agar fusi yang terjadi di antara NU dan Muhammadiyah melalui Caimin dan Anies Baswedan ini gagal. Kenapa gagal? Karena gini, secara aritmatik ya, saya udah menghitung bahwa Anies dan Muhaimin akan menang 2 putaran secara aritmatik. Ya, tadi penjumlahan loyalis ya, captive market ataupun yang disebut sebagai blocking vote daripada PKB, PKS ya kan, kemudian Habib, kemudian Nasdem itu sekitar 50 juta saya lihat. Yang lain belum punya captive market sebanyak itu. Prabowo paling tinggi 17%, ya, kemudian Ganjar 20%. Ini sudah 30% blocking vote. Nah, ini harus mau dihancurkan. Kalau nggak dihancurkan, ya itu dia akan menang 1 putaran karena teori fusi tadi. Kalau fusi ya antara orang yang saling tuduh bid'ah, saling tuduh paling Islami, saling tuduh ini selama ini berpencar, sekarang bersatu, itu kena teori boom ya, teori boom, sinergi, sentripetal dia langsung ini, itu langsung bisa menang 1 putaran. Nah, ini ditakutin oleh Gus jadi Yakut. bersatunya dua unsur yang selama ini berbeda itu seperti minyak dan air tapi mampu disatukan ini menjadi menakutkan bagi lawan-lawan politik, begitu Pak Saganda berarti Ya, ya? karena kalau dia minyak dan air, ya itu yang saya bilang tadi, kalau dia minyak dan air, maka dia akan jumlahnya besar, tapi dia akan tidak ada efek fusinya. Tapi kalau dia senyawa nuklir, misalkan proton, neutron dan proton bersatu, itu boom gitu ya. Atau misalkan orang hidrogen sama oksigen bersatu, dia jadi bentuk baru H2O. Nah, ini yang akan terjadi ini akan menang 1 putaran kalau tidak ada gangguan-gangguan yang dilakukan oleh seperti Menteri Agama ini. Dan Menteri Agama ini tahu gitu, dan dia kan ngambil posisi berseberangan dengan Caimin. Tapi Anda memang melihatnya sejauh itu soal persatuan ini begitu, tentang agama begitu Pak Saganda. Bukan soal politik saja Pak. Ya dua-duanya. Dia dari awal memang saya lihat sebagai Menteri Agama itu kan dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendorong umat Islam itu
makin akrab, makin mengurangi perbedaan-perbedaan, ya, tapi memelihara perbedaan. Nah, ini yang saya lihat gitu loh. Jadi sibuklah istilah radikal, radikul, istilah ini, istilah itu. Terus tadi Anda sempat singgung soal gula-gulanya cukup banyak juga ketika membanserkan Erick Thohir. Tadi sempat disinggung begitu oleh Ya Pak pasti Saganda. dong, Itu pasti maksudnya dong. apa, Ya Pak? kan Erick Thohir ini kan orang apa namanya yang berkuasa di bidang ekonomi di Indonesia. Dia sebagai Menteri BUMN, ya, maka dia pasti mampu membiayai berbagai hal-hal yang dibutuhkan oleh kepentingannya Gus Yakut ini kan. Nah, jadi saya pikir ya pasti gula-gulanya itu hukum keniscayaan aja ya. Saya nggak mau nanti terjebak pembuktian hukum apa segala kriminalisasi dan lain-lain. Tapi secara politik dipersepsikan bahwa bagaimana orang yang tidak mengerti agama atau kurang mengerti agama, ya, karena saya mengenal Erick Thohir kan lama di Republika dan sebelum itu ya, waktu saya sama Adi Sasono dan Erick Thohir saya sering jumpa, maksudnya dia nggak ngerti agama dalam pengertian politik-politik begini ya, dan tiba-tiba masuk ke Banser dan kemudian jadi ketua panitia 100 tahun Nahdlatul Ulama dan kemudian masuk jadi kandidat terbesar yang didukung oleh ini Gus Yakut ini untuk jadi wakil presiden kan. Oke, walaupun secara petanya sebenarnya kan kalau sekarang ini malah didorong oleh PAN ya, nama Oh Erick iya, PAN Thohir ya. itu memang partainya untuk perolehan kecukupan partai kan, tapi basis society-nya itu memang mau dikerahkan dari bansernya sebagai apa namanya kelompok massa ya, kelompok sosial. Pak Saganda, tapi kira-kira ada hubungannya nggak dengan efek dari pernyataan cawe-cawe dari seorang presiden tentang pemilu gitu ya? Lalu ngefek sampai ke bawah, misalnya ke Pak Yakut, ini kan memang sebagai menterinya, pembantunya Presiden Jokowi begitu. Apakah gara-gara presidennya ngomong ada upaya cawe-cawe tentang calon tertentu dan lain sebagainya, lalu sekarang menterinya juga ikut serta begitu untuk menyatakan seperti ini. Walaupun konteksnya kan semua mainnya kan tidak langsung frontal ya, tapi ya dengan bercanda, dengan menyinggung nama kayak contoh Amin tadi sebenarnya yang dimaksudkan adalah bawahannya Suyitno Amin gitu loh Pak Saganda. Ini ada hubungannya dengan kata-kata cawe-cawe presiden nggak? Ya pastinya ya, walaupun presiden sekarang mungkin mengurangi skala frekuensi keterlibatan dia dalam cawe-cawe itu, tapi kan karena itu efeknya sudah terjadi, maka banyak menteri-menteri yang akan apa namanya mengambil peran selanjutnya. Ya, jadi memang itu pastilah, itu pasti karena udah pasti bahwa Jokowi itu akan mendukung either Ganjar or Prabowo. Dia nggak akan mendukung pasangan yang ada Aniesnya, apalagi disebut perubahan. Kalau perubahan itu kan berarti kan antitesis daripada daripada Jokowi. Ya, saya sebagai pengamat bilang itu antitesis ya, karena mereka ini bilang perubahan, tidak melanjutkan yang diinginkan Jokowi. Jokowi itu menginginkan bukan Anies kan. Ya pasti cawe-cawe. Oke, saya beralih ke Bang Hendri lagi. Bang Hendri, kalau Anda melihat tren beberapa hari terakhir ya, paling nggak pekan ini sama pekan sebelumnya lah ya, itu melihat soal nilai-nilai religiusitas itu mulai digunakan dalam kontestasi politik ini. Tapi di sisi lain, kalau kita mencoba melihat lebih detail dari pernyataan Ketua BEM UI bahwa rencana menguliti ide dan gagasan itu nggak bisa berjalan, walaupun sebenarnya paling siap dan sudah menyatakan akan hadir adalah Anies Baswedan, sosok yang seringkali di beberapa waktu terakhir dilabeli dengan soal-soal yang religiusitas ini, gitu loh. Jadi ini ada semacam berkebalikan nih. Bagaimana Bang Hendri ngeliatin, Bang Hendri? Ini menarik, di satu muncul soal azan, kemudian muncul lagi soal ada istilah bid'ah mulai digunakan gitu kan. Bagaimana Bang Hendri melihatin, Bang Hendri? Mas Indra, kan yang harus kita akui bahwa pemilik suara terbesar di Indonesia ini adalah umat Muslim. Maka semua orang itu akan berebut suara umat Muslim. Nah, kalau dalam kontestasi, maka ada juga yang berkepentingan supaya suara umat Muslim ini tidak direbut. Maka kemudian mulailah berkembang hal-hal yang ada kaitannya dengan do and don'ts-nya sosok umat Muslim. Makanya saya katakan politik identitas itu jadi salah kalau ada reward and punishment. Kalau saya tidak pilih Saganda, saya masuk neraka, saya pilih Saganda, masuk surga.
Nah itu nggak boleh. Tapi kalau politik identitas itu sendiri pasti akan ada di Indonesia dan akan digunakan karena memang kita kan beragam dan semuanya pasti menyasar umat Muslim, Mas Indra. Nah, kalau tadi terkait dengan Mas Anies ya, kalau menurut saya kan dari tiga capres ini kan kita bagi ke beberapa hal. Yang pertama adalah capres yang sudah jadi rakyat. Ini ada dua, Mas Anies dan Mas Ganjar. Bahkan Mas Anies sejak Oktober 2022. Satu lagi adalah capres yang pejabat. Jadi kan sebetulnya nggak enak ini ngelihat pertarungan atau kompetisi antara rakyat dan pejabat, rakyat dan penguasa. Kalau mau fair, yang satu pejabat ini harusnya mengundurkan diri dulu supaya enak ini pertandingan dilihatnya. Kemudian yang kedua kan tentang latar belakang. Nah, Mas Anies ini kan latar belakangnya dikenal sebagai akademisi, maka begitu ada pertarungan di kampus yang memang rumahnya, maka wajar kalau kemudian dia nyaut duluan karena itu rumahnya gitu. Nah, apakah kemudian Mas Ganjar dan Pak Prabowo merasa itu bukan rumahnya? Kalau menurut saya nggak pas juga. Mas Ganjar juga awalnya kan akademisi lulusan UGM. Pak Prabowo pun seorang akademisi juga yang handal. Bahkan ada universitasnya, misalnya Universitas Pertahanan. Jadi menurut saya sebetulnya itu tantangan yang harusnya diambil saja. Untuk apa? Untuk menguji ide dan gagasan. Kan selama ini kan kita dipertontonkan dengan politik tanpa publik ya Mas Indra ya. Politik tanpa publik tuh ya ini menggatuk-gatuk ke capres-cawapres koalisi dengan partai politik yang lain kan kita nggak diikut sertain nih. Nanti kita ditunggu aja 14 Februari dari jam 7 sampai jam 1 siang gitu ya. Nah, dengan adanya undangan-undangan seperti teman-teman dari UI ini atau Kedai Kopi juga pernah beberapa kali melakukan diskusi publik, itu kan kita menginginkan ada politik yang mengajak publik ikut serta. Jadi bicara juga dengan para calon-calon elit politik. Dan satu lagi Mas Indra, ini memang fokusnya akhirnya mau tidak mau ke Anies Muhaimin. Jadi istilahnya others can only follow. Ngikutin aja apa yang terjadi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bahkan mereka berhitung tentang siapa yang harus menjadi pasangan para capres ini sehingga Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini tidak bisa menang satu putaran misalnya. Nah, others can only follow ini yang akhirnya juga dipertimbangkan. Wah, kalau di kampus Anies pasti akan merajalela. Sebaiknya kita nggak usah datang dulu. Tapi apakah mereka salah? Ya nggak juga, karena itu kan memang bukan jadwal resmi KPU ya, tapi masyarakat akan menilai mungkin kebalikannya. Akhirnya ada persepsi bahwa Ganjar dan Prabowo saat ini menghindari Anies, walaupun nggak tepat juga. Nah, memang Mas Indra, sekarang ini, saat-saat ini, pertarungan yang menarik dilihat itu ya antara Mas Ganjar dan Mas Anies, yang sudah sama-sama jadi rakyat gitu ya, yang kemudian cara pendekatan rakyatnya juga beda. Mas Ganjar yang lebih humanis gitu ya, kemarin beredar dengan Sri Mulat gitu ya, sementara Mas Anies juga pendekatannya lebih akademis yang ke mahasiswa. Nah itu boleh-boleh saja. Nah begitu ada penguasa masuk di sini, pejabat masuk dengan kekuatan aktivitas media sosial dan lain-lain, ini pertarungannya jadi nggak seru memang ya. Enak dilihat ini ya Anies lawan Ganjar. Satu lagi yang Mas Indra, saya berkali-kali mengatakan ini kan ada beberapa calon presiden yang aktif sekali di media sosial. Menurut disertasi saya, hasil disertasi saya, aktivitas media sosial itu tidak signifikan pengaruhnya pada karir politik atau elektabilitas. Yang sangat signifikan itu justru adalah momentum politik. Nah, cara mendapatkan momentum politik itu ada tiga tuh. Ya leadership, kemudian modal sosial, dan pengalaman. Ini nanti baca aja buku momentum politik saya tuh. Jadi artinya hati-hati juga kalau kemudian ada capres-cawapres yang merasa nyaman dan aman ya terhadap elektabilitas dia karena mereka aktif di media sosial. Enggak juga. Masyarakat Indonesia tuh ingin kok ketemu dengan calon presidennya, calon wakil presidennya. Jadi harusnya nanti mudah-mudahan Mas Ganjar terutama yang sudah jadi rakyat jadi pertimbangan saja bila ada undangan dari rakyat. Kalau Pak Prabowo ya sebagai pejabat, kalau kemudian dia menolak undangan dari rakyat, ya mungkin tipikal pejabat ya begitu itu Mas Indra. Di medsos itu nggak efektif sama sekali atau kontribusinya kecil? Tidak signifikan, jadi ada pengaruhnya tapi nggak signifikan untuk elektabilitas. Itu sebetulnya hasil disertasi saya itu memperkuat teori sebelumnya Mary Lim itu many click doesn't stick ya. Jadi artinya ya saya follow, cuma kalau untuk milih ntar dulu gitu ya. Nah di disertasi saya kan tentang momentum politik dan saya masukin juga tuh variabel tentang aktivitas media sosial dan ternyata itu nggak
signifikan pengaruhnya terhadap elektabilitas seseorang, gitu Mas Indra. Pak Saganda sendiri melihat mulai ada tanda-tanda penggunaan politik identitas nggak Pak Saganda? Halo, jadi gini, sebenarnya kan harus dipisahkan ya pengertian politik identitas sebagai peta sosiologis ya dengan unsur propaganda politik. Ya sebagai peta sosiologis sebenarnya memang dari 85%, 87% umat Islam di Indonesia itu 60%-nya memang menuju politik identitas ya sebagai sosiologis ya. Misalkan contoh Surya Paloh. Ya, Surya Paloh itu kita nggak tahu ya, saya nggak tahu apa namanya sebagus apa ibadah liturginya. Tapi dia itu ketika pidato saya lihat 2 kali saya lihat dia pidato di GBK Gelora Bung Karno maupun di apa namanya di Hotel Majapahit di Surabaya kemarin, beliau itu sungguh membuat saya tuh terharu karena mengaitkan semua perjuangan ini dengan ilahiyah, dengan Tuhan yang Maha Esa. Coba buka lagi pidato beliau di Gelora Bung Karno dan di Majapahit. Ya, dan dia bukan dikenal sebagai tokoh Islam sebenarnya Bapak Surya Paloh, tapi ketika dia pidato kemarin, perjuangan ini perjuangan karena Allah. Itu kan buat saya itu merinding gitu loh. Orang seperti Surya Paloh berkata seperti itu. Kalau orang seperti Din Samsudin atau Kiai Sas, Syed Agil Sirot, biasa kalau mengaitkan itu. Ini kita lihat Pak Surya Paloh. Jadi kita harus lihat yang disebut politik identitas itu adalah kesadaran melihat bahwa dia itu identik dengan agamanya. Itu nggak ada masalah. Sebenarnya itu bukan sebuah kejahatan kecuali dipropagandakan. Nah, jadi yang kedua dari 4 orang yang pertama kali nyebut nama Anies sebagai capresnya Nasdem, menurut penelitian saya dari berbagai orang yang saya tanya yang ikut di situ, itu salah satu yang mencantumkan nama Anies di situ tuh dari 4 orang itu namanya Victor Leskodat. Nah, Victor Leskodat ini kan adalah gubernur NTT, seorang Kristen gubernur di NTT kala itu, Nusa Tenggara Timur yang jelas mayoritas non-Muslim. Nah, bagaimana orang-orang seperti itu melihat bangsa ini ya kalau kita bisa merenungkan dibandingkan dengan Gus Yakut yang mau sebaliknya gitu loh. Jadi saya terharu dengan orang yang model Bapak Surya Paloh yang dia tidak politik Islam ya, atau dua kemudian Pak Victor Leskodat yang gubernur Kristen, misalkan mengeluarkan nama Anies keluar dari tangan mereka. Nah, sebenarnya bangsa ini udah bagus arahnya, tapi kita tahu bahwa ada orang-orang yang kepentingannya terganggu seperti Menteri Agama ini, sehingga dia memanfaatkan kedudukannya sebagai Menteri Agama dibiayain oleh negara, pidato di depan aparatur negara kemarin di Surabaya kalau nggak salah, ya melakukan suatu praktek negasi politik, melakukan praktek hantaman politik terhadap pasangan Amin. Nah inilah memang kita hasil cawe-cawe Jokowi ini akan membuat semuanya jadi serba kacau balau bangsa ini ya. Saya berharap ya mungkin ya PKB bisa membuat surat penarikan diri ya dari Menteri Agama kepada Presiden, walaupun Presiden tentunya merasa lebih dekat kepada Menteri Agama sekarang daripada Gus Imin, tapi kan partai sebagai ini bisa aja mencoba melakukan apa namanya menarik Menteri Agamanya dari kabinet gitu loh. Pak Saganda, ini tadi kan kita berbicara sudah sangat dalam, tapi bolehkah saya kembalikan pernyataan Menteri Agama ini, ya tadi seperti yang saya tanyakan juga kepada siapa namanya Bang Hendri ya, dia mengaku tidak tahu ada pasangan capres-cawapres yang berinisial Amin. Kalau ini maksudnya kita denial itu kan untuk apa? Ya kan untuk apa? Kan dia ketika dia denial kan makin diejek orang. Ya kan itu kan udah jelas ketika dia memain-mainkan kata-kata Suyitno Amin itu, Amin Suyitno ya kepala litbangnya dia atau apa, kan saya baca utuh dong. Saya kan nggak mungkin diundang ke apa namanya tempat Anda yang cross check yang cukup bagus ini tanpa membaca cukup banyak sumber-sumbernya. Ya jadi dia itu denial, penyangkalan. Ya itu menunjukkan dia seorang pengecut. Jangan dong, kamu ngakuin aja bahwa kamu nggak senang dengan pasangan ini. Kamu mau nge-tag. Nah, cuman apakah Anda sebenarnya etik atau tidak etik sebagai menteri, pejabat negara, ngomong di situ pun dibayar negara gajinya. Ya kan, karena dia menteri kan, minum di hotel itu, minum pakai uang negara, transportasi pakai negara. Menggunakan itu untuk kepentingan politik pribadi gitu loh. Denial berarti ya, itu adalah denial ya. Sudah, itu artinya publik pun sudah mampu memahami, sudah sangat jelas maksudnya siapa. Gitu kan. Ya dia sebut Amin Suyitno tapi memang di situ kan jangan-jangan ada capres
namanya Amin, kan memang itu dia sudah sebutkan juga Iya, sebenarnya. dan dia bilang saya tidak pilih itu loh. Itu kan ada Iya, dia statement, iya, saya tidak iya. pilih itu loh. Jadi dia mengkampanyekan tidak memilih pasangan Amin. Jadi jangan denial lah. Oke, ini termasuk apa namanya kampanye, walaupun kampanye untuk tidak memilih ya, di luar masa kampanye ini sudah menjadi Bawaslu pun ikut menegur kalau nggak salah ini Bang Hendri ya. Bawaslu ikut menegur, Bawaslu ikut menegur. dan banyak kecewa orang. Teman-teman dari PKB semua kecewa saya lihat, kecuali Gus Imin yang pura-pura mengatakan ya udahlah, tapi yang lain kan wakil ketua umum kan Pak Jajil, kemudian sekjennya apa semua kan menyayangkan itu, sekjen PKB, wakil ketua umum. Saya kan baca semua itu. Bang Hendri, kalau kita lihat saat deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini kan salah satu garis yang sangat tebal terlihat dari misi selain memenangkan untuk perubahan ya. Juga salah satu perubahan yang paling sering disampaikan di awal-awal sebelum masa kampanye yang dimaksud perubahan itu kan termasuk datang dari Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian diaminkan juga oleh Presiden PKS saat di DPP PKS waktu itu ya, dengan kedatangan PKB dan Nasdem juga, yang menyebutkan adalah selamat tinggal atau hilangnya istilah cebong kampret, yang maksud besarnya itu adalah akhiri sudah ini perselisihan seperti ini dalam kontestasi politik di masyarakat gitu. Tapi sepertinya memang, apakah Anda melihat juga ada yang mau mempertahankan ini itu tetap terjadi sih, Bang Hendri? Apakah Bang Hendri ngelihat itu? Ya kan, tidak bisa kita tutupi bahwa ada yang mendapatkan keuntungan dari ada segmentasi cebong kampret itu. Dan semoga sih segera diakhiri bila kita punya 3 pasang calon gitu ya. Dan kemudian jangan sampai ada pretensi pribadi, misalnya kayak Menteri Agama balik lagi ya, mungkin dia mengatakan itu bid'ah dan lain-lain itu, jangan pilih saya tidak pilih Amin dan lain-lain itu, mungkin karena dia juga takut kehilangan jabatannya. Dia juga takut merasa dihubung-hubungkan dengan Caimin, dengan Gus Muhaimin. Sehingga supaya dia tidak kehilangan jabatannya, ya dia sedikit jilat juga lah presiden itu kan. Dia mengatakan ya saya tidak akan pilih ini dalam rangka kalau bisa saya sampai selesai lah sampai 2024 gitu. Jadi jangan dipotong di tengah jalan, kira-kira begitu. Padahal saya mau nanya tadi, apakah harusnya presiden menghukum menterinya? Kalau dijilat berarti kan senang presidennya kalau ada pernyataan seperti Ya, ini. itu kan persepsi saya kan, makanya mungkin presiden jadi senang tuh ngelihat bahwa anak buahnya ternyata loyal ke dia. Kan bahagia tuh presidennya. Dan wajar saja kalau seorang pemimpin melihat anak buahnya loyal seperti itu. Walaupun di belakang layar ya kita sama-sama tahu bahwa ada pelanggaran etika misalnya ya. Misalnya apa yang dilakukan oleh Menteri Agama. Jadi kalau kemudian kembali tadi cebong sama kampret, orang yang bertanggung jawab menurut saya masih ada cebong kampret itu Pak Prabowo. Karena kan Pak Prabowo waktu masuk ke dalam lingkaran Pak Jokowi menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan kan dia menjanjikan itu demi persatuan bangsa. Jadi kalau kemudian saat ini masih ada yang bicara tentang adanya cebong kampret, yang mestinya marah duluan pertama kali paling depan itu ya Pak Prabowo. Yang mestinya pertama kali gebrak-gebrak meja seperti biasa yang dia lakukan itu ya Pak Prabowo. Kenapa? Karena dia sudah mengorbankan dirinya, meninggalkan para pendukung loyalnya, mematahkan janjinya, bergabung ke Pak Jokowi demi apa? Demi cebong kampret itu supaya hilang. Jadi kalau kemudian saat ini Mas Indra muncul lagi fenomena itu, yang harus pertama kali marah itu bukan Henry Satrio, bukan Sagada Nenggolan, bukan Indra Maulana, dan bukan pula Menteri Agama, tapi Prabowo Subianto, karena itu pengorbanannya dia loh. Waktu dia bergabung kepada masuk ke dalam barisannya Pak Jokowi itu kan demi cebong kampretnya nggak ada. Jadi kalau kemudian masih ada, ya gagal berarti misinya Pak Prabowo, dan harusnya yang marah pertama kali itu dia. Gitu. Saya nggak tahu ya dia harus marah kepada siapa, apakah kepada dirinya, apakah pada anak buahnya. Tapi yang jelas kalau fenomena cebong kampret itu masih ada, artinya ya dia dapat jabatannya, tapi isunya tidak selesai, masalahnya tidak selesai. Gitu Mas Indra. Tidak pernah diselesaikan juga mungkin, Bang Hendri ya. Nah Bisa itu saya saya lanjut nggak, nggak tahu, Mas mungkin Indra? dia berusaha menyelesaikan tapi belum selesai kan mungkin juga
Menteri Pertahanan banyak kali Indra tugasnya gitu kan, ya lihat-lihat kapal selam, pesawat udara gitu, pesawat tempur kan banyak juga tuh. Bang Hendri nih, kalau udah ngomong begini. Oke, baik. Pak Saganda, sekarang saya nanya juga Pak Saganda, haruskah sebenarnya kalau konteks semua publik sudah memahami kok ya Menteri Agama, katakanlah itu tidak merefer ke calon tertentu lah, katakanlah kita berpikir seperti itu ya, pernyataan bid'ah. Tapi kemudian dalam konteks pilihan memuncul-munculkan lagi soal bid'ah, padahal jauh sekali dari arti bid'ah itu loh, mau milih begitu itu. Menurut Pak Saganda, Presiden harus bertindak tegas tidak? Ya, karena tidak mungkin Presiden menindak Menteri Agama kan, Kenapa, Pak? karena mungkin itu cawe-cawenya sama kan, sejalan, sebangun. Ya, anti Muhaimin kan, anti Anies. Tema-tema ke depan yang dibawa oleh Cak Imin dan Pak Anies ini tema-tema yang membuat harmoni, yang membuat identitas mereka di Indonesia itu nanti selesai pada generasi mereka, bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia seutuhnya. Ya, oleh karena itu saya melihat bahwa ya ini ke depan itu tarikan-tarikan itu diadu antara sentripetal sentrifugal. Ya, sentripetal itu menarik ke dalam, sentrifugal menarik keluar. Orang-orang yang seperti si Gus Yakut ini adalah orang-orang agenda-agenda lama yang pengen melakukan divide et impera. Tapi banyak kelompok-kelompok lain yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama-nya PKB ya, Gus Imin, kemudian Jajil, kemudian Pak Hanif, kemudian macam-macam yang ada di PKB itu sekarang spiritnya itu spirit harmoni, ya spirit ukhuwah Islamiyah, spirit persatuan. Nah, kalau ini terjadi, maka bangsa Indonesia ini ke depan ini akan menjadi bangsa besar dan bangsa besar yang memakmurkan seluruh rakyat. Karena apa? Karena di PKB itu masa miskinnya itu akan diurus oleh pemimpin baru ini, masa Islam di. Kalau dari analisis Bang Hendri tadi, mungkin saja juga ini dilakukan agar Menteri Agama ini merasa tidak dianggap terlibat akan terjadinya proses penyatuan antara Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan begitu, Pak Saganda. Mungkin juga supaya tidak kehilangan jabatan, dugaannya begitu dari Ya, Bang Hendri. whatever. Tapi enggak juga. Sebenarnya ini kan udah terjadi pada saat perebutan Ketua Umum Nahdlatul Ulama kan. Kelompoknya Gus Imin dan kelompoknya Profesor Said Agil Siraj kan beda kelompok dengan Gus Yakut dan abangnya yang sekarang Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Jadi ini pertarungannya sih sudah semenjak kemarin Munas atau di Lampung ya kemarin yang kelompoknya Cak Imin ini kalah suara. Ya itu ada bibit-bibit itu tentunya. Tapi kan sebenarnya bibit-bibit itu mau dihilangkan sekarang atau mau dipertahankan. Yang menghilangkan itu adalah kelompok Gus Imin ini ya. Mereka itu orang yang punya kemampuan membuktikan Nahdlatul Ulama dalam pengertian kekuatan politik, dapat 10,26% suara di parlemen. Kalau orang mengklaim Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain, dia kan harus buktikan dia bisa dikonversi secara politik bagaimana gitu loh. Sebagai penutup aja, Pak Saganda, kira-kira ini adalah mungkinkah Presiden harus tampil ke publik mengatakan agar pejabat negara, terutama bawahannya, para menteri dan lain sebagainya, kepala lembaga, tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat atau mencederai proses kontestasi demokrasi untuk pemilu 2024 begitu, supaya paling tidak Presiden juga menjadi dijauhkan dari dugaan yang disebutkan cawe-cawe tadi begitu, Pak Saganda. Kira-kira seperti apa? Karena kita khawatir ke depan nanti ada lagi pejabat-pejabat lain, entah itu siapa, menteri ataukah kepala daerah kah dan lain sebagainya yang kemudian muncul dengan pernyataan-pernyataan serupa. Ya pertama kan kita melihat bahwa dalam konteks ini kita harus meminta Bawaslu lebih peran aktif. Ya dia mensemprit gitu ya, isu strategis yang membangun keakraban umat Islam supaya terjadi fusi, boom gitu. Itu penutup dari saya. Pak Saganda, sedikit lagi Pak Saganda. Menurut Anda perlukah Menteri Agama ini karena dia mengaku, saya justru baru tahu dari Anda, taruhlah itu kan apa yang tadi Pak Saganda menyebut denial. Tapi kan paling tidak sudah pengakuan, saya baru tahu dari kalian kalau ada pasangan capres-cawapres, amin. Kalau sudah tahu gitu, menurut Pak Saganda, sebaiknya kah Menteri Agama kepada publik kemudian menyampaikan permintaan maaf? Ya dong, dia harus meralat kan. Meralat itu bukan baru tahu, meralat bahwa itu omongan saya yang salah. Kan gitu. Orang kan kalau dia nggak mau denial,
maka dia mengaku salah. Ya, orang Indonesia ini, pejabat Indonesia ini kebanyakan tidak mau mengaku salah. Itu paling berat ya. Kalau di luar negeri itu ya orang salah, ada yang mundur di Korea Selatan, ada yang kemarin Presiden Finlandia, Prime Minister Finlandia, dia hanya ketahuan disko-disko, kemudian disorot masyarakatnya mundur. Ya banyak sekali yang mundur. Itu kalau Indonesia kan nggak tahu malu semua. Nah kalau memang mau tahu malu ya minta maaf. Saya menyesal karena ternyata ada capres yang saya Singgung. kampanyekan negatif, gitu loh. Baik, kalau begitu kita nantikan setelah pernyataan Pak Saganda di acara ini, di pekan depan kita akan lihat apakah mungkin ada atau bisa saja juga tidak ada Pak Saganda ya. Terima kasih Pak Saganda, terima kasih juga Bang Hendri Satrio yang tadi sudah pamit duluan ya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itu tadi diskusi kita dalam cross-check yang hadir setiap akhir pekan. Semoga menambah wawasan kita semua dan mampu menambah daya referensi kita dalam memilih calon pemimpin nanti di 2024. Simak terus cross-check, kami akan konsisten mengangkat tema-tema menjelang 2024. Tentu saja dapat Anda saksikan di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.